Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini, saya akan membahas tutorial mengenai kodular kembali ya. Dan ini pun merupakan jawaban dari pertanyaan yang atau request yang masuk di kolom komentar ya. Entah kolom komentar yang bulan mana atau minggu keberapa atau di bagian yang mana itu saya lupa lagi, tapi saya pernah baca ada yang request untuk membuat sebuah eh, tutorial upload image atau upload gambar ya ke MySQL atau apa, saya lupa lagi ya. Dengan aplikasi yang kita buat di Kodular intinya ya. Nah, di sini saya sudah buatkan contohnya. Ini pun hasil browsing, hasil mempelajari, memodifikasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah baru bisa segini ya. Teman-teman mungkin bisa coba. Nah, ini contoh aplikasinya saya tampilkan terlebih dahulu supaya teman-teman tidak penasaran nantinya ya. Takutnya sudah ngikutin tutorialnya, di akhirnya malah jong ya. Jadi aplikasinya kurang lebih seperti ini nantinya. Di sini ada tampilan gambar di bagian atas. Ini fungsinya untuk memperlihatkan gambar yang akan kita upload atau kita ingin menampilkan gambar apa saja yang sudah kita upload sebelumnya. Itu di bagian image ini ya. Kemudian di sini ada ini bukan button yang hitam ini, pilih gambar ini bukan button, tapi dia adalah image speaker namanya. Ya, image speaker atau button yang berfungsi untuk memilih gambar. Ya, tapi bukan komponen button ingat, tapi image speaker. Itu teman-teman bisa cari di bagian paletnya. Kemudian di sini ada button upload dan button get image. Get image ini untuk menampilkan gambar seperti ini. Ini gambar-gambar yang sudah saya upload kan. Nah, cara kerjanya nanti kita pilih gambar dulu. Izinkan album. Saya pilih yang ini misalkan. Nah, yang ini kemudian kita upload. Input berhasil ya. Kemudian saya gerakan seperti ini. Kita cari gambar yang barusan masuk. Nah, itu gambarnya ada ya. Nah, ini gambar yang barusan kita uploadkan. Nah, bagaimana prosesnya, terus kemana gambar ini masuknya, nanti akan saya jelaskan di proses pembuatan aplikasinya. Ya, intinya gambarnya tidak disimpan di HP ini, walaupun ada sebenarnya yang aslinya, tapi dia dikirim ke server. Ya, servernya kita masih menggunakan yang lokal, ya, jadi siapkan SAM-nya, ya, SAM-nya siapkan, kemudian nanti text editornya Notepad++ atau Notepad-nya atau Sublime-nya siapkan juga, karena ada coding PHP-nya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah buat projectnya, ya, jadi tidak dijelaskan dari awal, karena sudah sering lah kalau dari awal ya, teman-teman tinggal lihat kalau yang belum pernah membuat aplikasi di Kodular bisa lihat video-video yang sebelumnya, bagaimana cara memulai project baru di Kodular ya. Atau kalau susah, lihat video paling paling awal tentang Kodular, mengenal membuat aplikasi Android dengan Kodular. Itu ada tutorialnya ya. Jadi untuk pengenalan dulu. Nah, di sini projectnya atau aplikasinya saya kasih nama dengan upload image ya. Jadi terserah sebenarnya itu untuk nama project bebas, tidak sama pun tidak masalah. Kemudian nanti teman-teman dihadapkan sebuah tampilan ya, pasti ininya kosong view-nya, belum ada bentuk seperti ini. Nanti komponen yang perlu teman-teman masukkan pertama kali yaitu vertical arrangement. Cara mencari vertical itu di bagian layout, general, kemudian vertical arrangement. Masukkan ya. Masukkan di bagian pertama, ini sebagai medianya, ini vertical arrangement. Nah ini vertical arrangement-nya ya. Jadi urutannya seperti ini. Jadi bagian luar vertical arrangement, kemudian si alignnya horizontalnya center, vertikalnya top. Untuk ukurannya, height-nya ini fill parent semuanya. Jadi nanti full layar ini menggunakan vertical arrangement ya. Mohon maaf juga mungkin tutorialnya tidak step by step saya buatkan lagi ya, karena kalau saya buat lagi dari awal capeknya 2 kali. Jadi saya review, saya jelaskan komponen apa saja yang saya gunakan saja. Jadi teman-teman ikuti saja apa yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, teman-teman masukkan lagi vertical arrangement di dalam vertical arrangement yang pertama. Jadi di dalam vertical arrangement ada vertical arrangement lagi ya. Jadi di dalam vertical arrangement 1 ada vertical arrangement 2. Yang vertical arrangement 2 alignment-nya semuanya jadi center ya, alignment horizontal dan vertikalnya jadi center. Kemudian height-nya tolong diperhatikan
yaitu 60%, width-nya fill parent. Dan untuk background color-nya di sini saya rubah menjadi warna abu gelap atau mendekati warna hitam lah. Terserah warnanya mau bebas, terserah teman-teman pun silakan. Kemudian di dalam vertical arrangement 2, teman-teman masukkan yang namanya image di bagian user interface, cari yang namanya image. Ya, image, tarik, masukkan ke sini. Jangan lupa ukurannya dirubah. Ukurannya height-nya 70%, width-nya 90%. Ya. Kemudian ini biarkan nggak usah dikasih gambar seperti saya. Ini kan kalau saya kasih gambar, kalau teman-teman biarkan polos saja nggak masalah. Ya, kalau sudah dikasih background warna hitam. Ya. Kemudian teman-teman masukkan lagi layout general, pilih vertical arrangement lagi. Nanti masukkan vertical arrangement ini di dalam vertical arrangement 1. Berarti di bawah vertical arrangement 2. Ini kan vertical arrangement 2. Nah, yang ini. Ini vertical arrangement 2 itu yang warna hitam. Nah, yang di bawah ini adalah vertical arrangement 3. Ya, jadi nanti di dalam vertical arrangement 1 itu ada vertical arrangement 2 dan vertical arrangement 3, ya. Dan ini ukuran alignment-nya saya rubah ke alignment horizontalnya left, ya. Alignment vertikalnya jadi center. Background-nya saya tidak apa-apakan. Kecuali untuk height dan width-nya kita rubah ke fill parent di sini. Di dalam vertical arrangement 3, saya masukkan di sini ada image picker, ya. Image picker itu ada di bagian media, ya, di palet media, cari ada image picker, masukkan. Teksnya saya ganti menjadi pilih gambar. Di sini bagian teksnya. Kemudian background-nya bawaannya warna hitam, saya tidak rubah. Cuman untuk tingginya saya rubah menjadi 7%. Dan semuanya ini untuk button-nya, kalau ini image picker tadi dan ini yang upload sama get image, saya gunakan sebuah button di bagian user interface ada button. Jadi buttonnya dimasukkan, ya, button 1, button 2, button 1 saya kasih nama upload, button 2 saya kasih nama get image. Ini semua komponen yang ada di dalam vertical arrangement 3, saya rubah wide-nya menjadi fill parent, ya. Tingginya sama 7%, cuma wide-nya juga sama menjadi fill parent. Ya, itu komponen dasarnya. Kemudian ada komponen non visible, yaitu saya tambahkan komponen web. Ya, web itu ada di bagian lupa lagi. Connectivity, ya, di bagian connectivity teman-teman masukkan web 2 kali. Jadi web 1 dan web 2. Ya, kemudian masukkan juga notif. Notif itu ada di bagian user interface. Cari notifier. Nah, ini yang masukkan notifier. Itu komponen-komponennya, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengingatnya. Untuk image tadi yang image yang ini jangan lupa diganti namanya. Kalau mau sama, kalau tidak sama pun ya teman-teman, yang penting teman-teman ingat, ya. Kalau di sini saya berubah jadi image lokal. Ya, image 1 berarti nama dasar bawaannya, ya. Kalau sudah paham seperti ini, langkah selanjutnya kita buat dulu file prosesnya, yaitu menggunakan PHP pastinya, ya. Yang pastinya teman-teman jalankan dulu SAM-nya, ya. Kalau tidak punya SAM, teman-teman bisa download SAM-nya di internet. Nah, ada PC Friend, download XAMP-nya di sini untuk Windows, untuk Linux atau OS X, ya. Jadi silakan diinstal dulu. Kalau sudah, jalankan start Apache-nya dan start MySQL-nya, ya. Kemudian buka Notepad-nya. Di Notepad teman-teman sebelum ke Notepad kita masuk dulu ke sini, localhost, ya. Tadi udah dijalankan SAM-nya. Klik PHP myadmin. Ini saya close. Nah, maka nanti teman-teman akan dibawa ke halaman PHP myadmin. Di PHP myadmin teman-teman buat sebuah database, caranya klik basis data. Kemudian tulis nama database-nya, lalu klik buat. Nama database-nya di sini saya gunakanlah Kodular, ya, Kodular. Kemudian create, maka nanti hasilnya di sini akan ada database-nya Kodular, ya. Setelah itu klik Kodularnya, kemudian nanti ada buat tabel di sini, teman-teman buat nama tabelnya TBL image, ya. Kalau sudah klik kirim, ya. Klik kirim, misalkan saya contohkan, ya, TBL sajalah. Kalau teman-teman TBL image.
klik kirim. Nah, sini kan bawaannya ada 4 karena saya tidak rubah tadi. Jadi nanti teman-teman isi 2 saja, yaitu ID. Sini ID sama IMG name misalkan ya. Ininya kita rubah ke varchar 50 misalkan. Ininya dibuat auto increment, berarti primary juga ya. Ini nggak usah diisi, nanti otomatis. Kalau sudah nanti klik simpan, gitu. Maka nanti hasilnya strukturnya seperti ini. Ya, kalau di sini saya image name-nya 255 karena tadinya takut kepanjangan, tapi bisa dirubah menjadi 50 ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita punya tabel dengan 2 kolom ya, yaitu ID dan ID image name. Kalau sudah pastikan ya tadi teman-teman punya notepad ataupun text editornya. Di sini saya pakai notepad. Kemudian teman-teman buat dulu folder lah, masuk dulu ke Explorer, ke C, Sum, htdoc, kemudian di sini buat folder. Contoh di sini saya buat foldernya adalah kodular, ya mana kodular. Nah ini saya buat folder kodular. Di dalam folder kodular, teman-teman bikin satu buah folder lagi, namanya upload. Upload ini fungsinya adalah untuk menampung file gambar yang kita uploadkan nantinya, ya. Ini kan di lokal, nanti nyimpennya ke komputer yang jadi server saja itu. Kalau online ya di hosting nantinya. Kemudian nanti buka notepad-nya, di notepad teman-teman buat file seperti ini, teksnya seperti ini. PHP, ya tag PHP seperti biasa, string koneksi sama dengan mysqli_connect, kutip 2 localhost, kutip 2 root, kutip 2 ya kosong di sini karena password ini, kutip 2 nama database-nya. Jadi ini servernya, usernya, password sama nama database-nya. Kemudian di sini kita tambahkan script cek koneksi. Jika connect error ya, jika error maka muncul database gagal. Tapi jika berhasil, di sini nggak ada pilihan lagi, maka tidak ada pesan apapun gitu. Ya, bisa saja kita pakai else. Selain itu, ya koneksi berhasil misalkan. Ya di sininya tinggal tambah else echo berhasil, misalkan seperti ini. Ya tapi itu nggak perlu lah, kita cukup membuat koneksi seperti ini saja. Kemudian teman-teman file save as, setelah save as tulis koneksi.php. Di sini pilih PHP. Misalnya kalau pakai notepad ya, atau pakai file text editor apapun tetap harus pilih PHP hypertext processor ya. Kemudian ini tambah.php juga, baru simpan. Nanti kemudian yang kedua, teman-teman buat file lagi ya. New file, nanti kasih nama index.php ya, cara penyimpanannya sama seperti tadi. Kemudian tulis tag php, include koneksi.php, string image name, time, bisa jadi si nama gambarnya, nama file yang kita uploadnya itu dirubah menjadi timestamp nantinya ya, berdasarkan waktu ya, entah formatnya seperti apa saya pun tidak tahu. Cuman di sini saya tambahkan .jpeg ya, jadi ekstensi yang bisa masuk yaitu hanya berupa JPEG, tidak PNG ya. Kalau PNG pun nanti di save-nya jadi .jpeg, tapi itu akan mengakibatkan gambarnya tidak bisa dibuka gitu. Jadi ekstensi gambarnya harus benar-benar JPEG gitu. Kemudian target direktorinya di sini kita arahkan ke folder upload ya. Kemudian ini ada perintah khusus yang digunakan untuk mengeksekusi file input berupa konten gambar ataupun file PDF dan sebagainya. Pokoknya teman-teman buat seperti inilah ya. Buat seperti ini, kalaupun teman-teman malas mengetik, mungkin nanti saya akan uploadkan skripnya di deskripsi ya, untuk teman-teman download supaya lebih mudah ya. Itu yang kedua indeksnya. Ini fungsinya, indeks ini untuk input gambarnya ya ke server. Kemudian bagaimana mengambil gambarnya? Nah, teman-teman bikin file baru lagi namanya get image. Nah, ini scriptnya seperti ini. Ya, kalau mau diketik silakan di pause dulu, diketik dulu. Kalau mau instan boleh download di kolom deskripsi. Itu untuk file PHP-nya ya. Jadi kita balik lagi ke kodular.
Nah, di Kodular di sini kita masuk ke bagian blok. Di sini teman-teman langkah pertama adalah membuat sebuah variabel global. Ya, variabel globalnya adalah terserah namanya sebenarnya, cuman saya kasih nama check pick ya, chk pick ya, false. Kemudian dilanjutkan ke when image picker after picking. Jadi ketika si image pickernya setelah memilih, setelah pick, maka apa yang terjadi? Do set lock, set gambar image lock itu kan nama image yang pertama ya, komponen image pertama. Cuman saya kasih nama image lock. Kalau teman-teman tidak ganti image lock, ya berarti image 1 gitu. Dot picture image picker dot selection. Jadi dia akan menampilkan gambar di picture image 1 itu sesuai dengan image picker yang dipilihnya. Ya. Set global check-nya menjadi true. Ya. Variabel ini berubah menjadi true. Kemudian itu kan kalau sudah dipilih ya, jadi belum berpengaruh ke upload sebenarnya. Itu baru pemilihan gambar saja. Jadi apa yang kita pilih sama dengan apa yang kita tampilkan nantinya. Kemudian untuk button uploadnya, when button 1 klik, button 1 itu kan upload ya. Do jika global check ya sudah true atau global check-nya sudah aktif lah intinya ya, maka set web 1 URL to Kodular ya, web 1.url to IP-nya ini ya. Nah, IP ini didapatkan dari mana ya, IP ini didapatkan dari mana, dan yang harus saya jelaskan mungkin ini sama dengan bikin CRUD sebenarnya. Kalau teman-teman membuat di lokal itu di komputer sendiri, tidak di hosting, di online, dipastikan perangkat yang teman-teman gunakan untuk merunning aplikasinya dengan laptopnya atau PC-nya atau servernya itu harus satu koneksi yang sama. Itu harus terkoneksi kepada jaringan yang sama. Misalkan teman-teman pakai hotspot dari HP PC-nya, berarti nanti si HP yang jadi hotspot itu bisa digunakan untuk mengoperasikan aplikasinya. Ataupun ada 3 nih, satu HP menjadi hotspot atau Wi-Fi-nya, satu HP lagi untuk mengoperasikan aplikasinya, satu laptop untuk servernya. Ya, itu bisa, tapi semuanya harus terkoneksi ke satu jaringan gitu intinya. Ya, supaya nanti teman-teman bisa cek IP-nya. Cara cek IP seperti ini. CMD dulu, masuk ke command prompt, ketik IP config. Di IP config cari wireless LAN adapter Wi-Fi. Nah, ini IP-nya ya. Tapi di setiap komputer beda-beda, ingat. Jadi teman-teman cari yang di wireless LAN adapter. Biasanya kalau Android itu 43 titik berapa gitu ya. 192.168.191 kalau saya di sini. Ya, kalau sudah tahu nanti tinggal ditulis di sini http. Ya, kalau mau uji coba dulu di sini mungkinnya http://192.168.43.191 nama folder dari file PHP yang kita buat tadi, Kodular misalnya ya. Koneksi ini input berhasil. Kenapa tidak ditambahkan index.php untuk inputnya? Karena index.php itu akan tereksekusi otomatis ya, kecuali kalau namanya seperti di CRUD sebelumnya saya tidak kasih nama index kan, tapi input ya, input itu harus dipanggil. Kalau index kita tidak usah tuliskan di bagian akhir ini jadi index.php karena defaultnya dia akan tereksekusi index.php. Jadi cukup IP dan nama foldernya saja, asalkan namanya index.php di dalam file php-nya. Kemudian call web 1 post file path image picker selection ya, maka dia akan mengirimkan ke post filenya ya. Post file itu kan sama dengan post text yang di CRUD ya. Kalau kita biasanya pakai post text, kalau di sini post file. Karena post file karena gambar PDF itu kan file, bukan teks ya. Tuh. Kemudian belum beres yang upload, itu ada when but web 1 got text ya. Jadi ketika ini kan kita mengeksekusi web 1 ya, ketika web 1-nya got text, mengirimkan teks lalu ini ya, maka dia akan melakukan respon ya menggunakan notif respon konten yang ditampilkan di sini. Dia akan mengambil apa yang ditampilkan di layar sini atau di file eksekusi ini. Misalkan kalau munculnya input berhasil,
maka di HP pun akan muncul input berhasil. Kalau di sini muncul error, ya muncul error juga di HP-nya gitu, di notifnya ya. Itu untuk upload-nya. Jadi untuk upload sampai sini. Kemudian untuk get image atau menampilkan gambar, ini bagian untuk menampilkan gambar. Sama seperti tadi, cuman URL-nya di kodularnya kita tambah getimage.php. Di sini juga kita ganti call web2.get. Ingat, ini web 2. Kalau tadi web 1 ya. Kemudian ini button 2 juga. Kemudian when web 2 got text, kita set lokal. Select lokal itu berarti image 1 yang tadi. Fix.picture join. Di sini kita ambil foldernya kodular slash upload slash yang lupa slash akhirnya karena biasanya lupa ya. Get respon konten yang ditampilkannya itu apa ya, tergantung dari SQL-nya. Karena di SQL get image itu kita random seperti ini, image order by random, maka respon kontennya bisa beda-beda gitu ya. Contoh, kita kasih get image php. Nah, sini yang muncul 16.02.41.86.64 JPEG. Maka yang ditampilkan pun di sini nanti slash nama gambar yang itu ya. Jadi maksud slash ini untuk memberikan batasan antara folder dengan file gambarnya ya. Kemudian kalau di refresh ini bisa berubah lagi karena random. Nah, ini ya beda lagi karena random gambarnya. Jadi tidak akan selalu berurutan gitu ya. Tapi respon kontennya dia akan mengambil apa yang tampil di sini. Ya, itu untuk apa tadi? Get image-nya. Jadi oke, itu untuk codingnya atau blok kodenya ya. Kemudian bagaimana proses gambar itu disimpan ke servernya seperti tadi yang saya katakan di awal sampai gambar itu bisa dimunculkan ya. Oke, kita jalankan aplikasinya lagi di smartphone saya. Oke, jadi saya tidak masuk ke tes. Kalau teman-teman ingin mencobanya tinggal tes Connect Companion. Tapi karena saya sudah instalkan di HP saya, jadi tidak menggunakan Kodular Companion ya. Nah, ini aplikasinya yang tadi kita buat dari awal ya, kita keluarkan saja dulu. Aplikasinya upload image. Nah, ini tampilan awalnya. Ya, jadi ketika menggunakan, kalau di sini saya ada gambarnya, kalau teman-teman masih polos, ya karena tidak diajarkan upload gambar di awalnya di tutorial saya. Tapi kalau teman-teman mengerti mau ganti gambarnya silahkan. Ya, nanti cara kerjanya saya buka dulu ini dua layar saja upload ya. Yang uploadnya ini kita hapus dulu karena sudah ada gambarnya. Saya bagi dua. Nah, ini dan nah, tabel image yang tadi ya. Ini saya hapus dulu. Agak serak, jadi susah ya. Ini kosong ya. Nah, ini pun kosong foldernya. Jadi sekarang prosesnya seperti ini. Kita pilih gambar, pilih album, kemudian kita pilih misalkan gambarnya nih, kemudian kita pilih upload. Nah, maka di folder sini, di folder upload di proyek kodularnya, itu akan muncul satu gambar yang kita uploadkan tadi. Kemudian di SQL-nya kenapa tidak muncul ya? Kalau SQL kan tidak real time, kita harus refresh dulu, baru dia mau muncul. Nah, ini nama gambarnya, 16.02.425.351. Kemudian kita pilih gambar lagi, kita ganti misalkan, atau bukan kita ganti, kita tambahkan. Yang ini, kita upload. Nah, maka gambar yang lainnya pun masuk. Ini pun kita tinggal klik refresh atau tabel image-nya, maka muncul gambar kedua. Kemudian cara menampilkannya ini sebenarnya tinggal get image untuk melihat gambar-gambar yang sudah diuploadkannya. Ya, karena gambarnya random, jadi bisa muncul dua kali, bisa muncul satu kali, atau tidak terlewat, selalu terlewat gitu ya, karena random, karena tidak diurutkan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mengirimkan di kolom komentar tentang cara menampilkan atau mengupload gambar dari
HP ke dalam server lokal berupa MySQL ya. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Untuk yang lain yang belum terjawab requestannya, mohon maaf, mungkin di lain kesempatan akan saya buatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.